Jadi Pasutri itu ya udah kebanyakan kita tahu ya. Aha. Itu akronim singkatan Pasutri itu pasangan Pasangan suami suami istri. istri. Oke. Nah, untuk gajenya sendiri. Nggak jelas. Nah, itu yang banyak pasti nyangkanya kayak gitu. Heeh. Kalau di Banjar, Aha. Ciamis, Tasik itu kita mungkin bisa dibilang eksklusif free Oh, free charge. charge. Kang, pernah nggak coba masuk ke mana? Ke pendopo, review pendopo gitu? Kayaknya bagus. Udah pernah belum, Kang? Waduh, berapa ya kirain? Range aja, range. Range. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Tamu kita kali ini Hai Pozen, dimanapun kalian berada. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu buat yang sudah like, komen, juga subscribe tentunya. Alhamdulillah di episode kemarin kedua viewer kita sudah sampai 2000 lebih. Alhamdulillah. Dan subscriber kita sudah menginjak ke angka 200 sekian ya, lebih ya. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Hai Pozen dimanapun kalian berada. Dan tamu kita kali ini yang orang yang suka dobrak-dobrak rumah orang. Waduh. Yang suka review-review rumah orang. Waduh. Kang Feby. Halo, Kang. Apa kabar Kang Feby? Alhamdulillah. Baik ya? Luar biasa. Luar Baik, biasa grogi sih sebenarnya. Beda ya udah masuk sini ya. Beda bener. Dengan review-review rumah Dengan orang beda ya. review, padahal saya kehitung lumayan lah ya. Depan kamera udah Depan harusnya kamera nggak udah. canggung lagi dong ya. Cuman lumayan di sini. Ini Memang apa? ini Kursi punya- panas. Memiliki pressure Wah, tersendiri emang bener. ruangan ini. Kang minum dulu Kang. Siap, Biar nggak- siap, ini, Kang. siap. Saya juga agak-agak nervous gitu. nggak tahu. Ditampi. Bismillah. Kang Feby, Siap, Bang. kayaknya rumah-rumah yang menurut Kang Feby yang menarik seperti apa tuh? Yang ada udah yang di Banjar Pernah. dulu deh. Yang menarik itu ini berdasarkan pengalaman ya. Mhm. Yang tidak yang konsepnya jelas, terus rumah sederhana, cuman nyaman gitu. Penempatannya tuh pas gitu ya. Kang Feby teh dari mana? Asli Banjar. Oke, kalau saya sendiri asli mah dari Pangandaran, pada Herang. Oke, tapi domisili sudah? Tapi domisili sudah, alamat Sudah di sudah Banjar di ya? Banjar Oke, untuk oke, saat oke. ini. Istri juga orang sini. Istri kebetulan orang Tasik, Oh, diboyong ke sini juga. dibayang ke sini. Sudah pindah ke sini juga. Sudah pindah ke sini juga. Alhamdulillah. Jadi udah jadi Alhamdulillah. orang Banjar ya. Yes, udah tulen lah sekarang mah. Udah sah. tulen ya. Ha-ha. Udah. Channelnya ngomong-ngomong apa nama channelnya, Kang? Channel saya namanya agak unik ya, maksudnya Aha. nyeleneh gitu ya. Ah, Namanya Pasutri Gaje Home Tour. what's the meaning of Pasutri of Wis, Gaje itu? luar biasa. Jadi Pasutri itu ya udah kebanyakan kita tahu ya. Aha. Itu akronim singkatan Pasutri itu Pasangan pasangan suami suami istri. istri. Oke. Nah, untuk Gajenya sendiri. Nggak jelas. Nah, itu yang banyak pasti nyangkanya kayak gitu. Heeh. Cuman kita punya akronim lain sebenarnya, Bang. Oke, apa tuh? Jadi Gaje itu singkatan dari gampang rezeki. Oh, amin. Gitu. Oh, ternyata itu. Oh iya. Jadi Pasutri Gaje. Gaje gampang rezeki, home tournya sebagai identitas channel kita kan Oke. lebih ke review-review rumah Oke. kayak gitu. Subscribernya udah berapa, Kang? Aduh, masih kecil kalau subscriber mah ya. Ini juga saya datang ke sini apa yang ini gitu ya sebenarnya. apa-apa, kita mah. ngobrol-ngobrol aja aja, ya. ngobrol aja, Kang. Kalau subscriber mah baru 173.000. Ribu tapi kan. Iya. Alhamdulillah. Ya masih inilah ya sih alhamdulillah ya. Tapi lokal sendiri Banjar juga sudah banyak yang kena review sama Kang Feby. Banjar banyak. Justru kita dulu awal-awal di Banjar. Awal Banjar terus sedikit-sedikit ke Tasik. Emang asal muasalnya gimana sendiri tuh datangnya lahir channel Pasutri Gaje. Oh, Awal-awalnya gimana tuh, Kang? Kalau awal-awal mah mungkin agak panjang nih. Yes. Jelasinnya nggak apa-apa Dua hari ya. dua malam nggak jadi masalah. Siap. kalau Siap gitu. saya. Jadi kalau untuk awal mula ngerintis channel itu sebenarnya mah vlog-vlog biasa aja sama istri awal-awalnya gitu ya. Iseng-iseng lah. Iseng-iseng. Oke. Jadi
kita kemana gitu ya, ke wisata kayak gitu. Halo guys, kayak gitu-gitulah. Vlogger. Vlogger Oke. awal-awalnya. Oke. Cuman emang kalau dipikir-pikir kita siapa gitu ya. Orang mau nonton kita karena apanya gitu. Cuman kayak gitu-gitu doang. Sampai pada akhirnya suatu ketika kita ambil rumah di Banjar. Terus kita review rumah sendiri. Ceritanya kan ngevlog suami istri sama rumah baru gitu ya. Walaupun rumahnya ya masih ala kadarnya, rumahnya Minimalis juga lah. minimalis. Terus nah dari sanalah mulai ternyata view-nya lumayan kencang tuh tentang rumah gitu. Nah akhirnya berdasarkan Paririmbon yang saya baca gitu Sorry ya. Kang, tahun berapa itu Kang? Itu berarti 2019. 2019. At least ya 2 tahun 2 lah ya. tahun ya. Oke. 2019 kita review rumah kita. Terus akhirnya kalau YouTube kan kayak gitu ya. Jadi mana yang naik gitu ya, view-nya bagus videonya, maka kita bikin video yang relate juga dengan video sebelumnya yang naik gitu. Oke. Terus akhirnya mulai tetangga-tetangga sekitar kita review gitu ya, rumah-rumah Itu yang dengan deket. dengan permintaan atau tahu Akang kesana Dengan aja gitu. todongan. Jadi kita ya karena teman ya. Ya. Jadi karena teman gitu. Bolehlah gitu bantu gitu ya. Reviewnya rumahnya di videoin boleh nggak gitu. Nggak ada apa-apa sih, nggak ada untungnya juga buat mereka sebenarnya. Iya. Awalnya kayak gitu. Alhamdulillah ternyata bagus juga gitu animonya karena kita channel itu kita basicnya gini ya. Pada saat itu kita ambil rumah KPR. Terus kita tuh mau renov atau mau dekor gimana sih, nggak banyak referensi gitu di YouTube teh gitu ya. Nah akhirnya dari tetangga, oh renovnya kayak gini nih, bagus, unik, kita videoin, ternyata banyak bener responnya bagus, jadi ide gitu buat yang lain. Jadi Makanya bener. Kalau rumah KPR itu kan secara luas juga tidak terlalu luas ya. Cuma kan akhirnya mau nggak mau disiasati gitu supaya kadang oke Kang. Jadi itu yang melatar belakangnya Kang ya. Lagian juga di sini banyak KPR juga ya. Di Indonesia. Iya, banyak maksudnya, banget sih. Enggak, maksudnya di Banjar Oh, juga, di di Banjar. Ciamis juga gitu ya. Eta tuh kan ke apa namanya? Keceplosan Sundanya kan. Enggak ada, kita mau orang Sunda. Emang lokal ya. Emang orang lokal. Nah, untuk tadi review rumah tadi, tetangga segala macam. Nah, sudah ada belum kayak endorse yang coba masuk atau dari toko-toko bahan bangunan kah atau material kayak gitu gimana Kang? Kalau untuk channel kita kebetulan mungkin basicnya ini channel keluarga ya kan. Jadi kalau endorse sih alhamdulillah ada lah. Jadi bilang banyak enggak, cuman ya lumayan lah bisa selain dari AdSense gitu ya pendapatan teh. Ternyata ada lagi loh gitu kalau dari YouTube gitu ya. Channelnya bukan dari AdSense aja, dari sana juga lumayan menjanjikan. Dari endorse betul. juga ya. Terus kita tuh dari pendapatan selain AdSense, selain endorse, kalau misalkan sekarang sudah mulai developer Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang gitu ya. Itu mereka sudah mengalokasikan budget kayaknya mulai ke YouTube untuk promo. Join juga sama channel Akang atau gimana? Iya. Kita biasa ada callingan gitu ya dari mereka, channel dari developer mana gitu ya yang di Jabodetabek, terus manggil kita. Ya kita nggak mungkin sekonyong-konyong datang ke sana ngeluarin budget transport gitu kan. Terus ya review di sana kan waktu juga gitu ya. Nah dari sana juga ada tuh kita ada red card untuk review keluar. Kalau sekarang tuh lebih ke sana sebenarnya. Oh keren, jadi udah semi eksklusif lah kalau saya bilang, udah diundang sama developer besar gitu ya, untuk mereview rumah-rumah. Ya gitu kan. dibilang eksklusif mah belum mungkin ya, cuman ya mungkin menuju mereka juga ke arah situ. Ya kurang lebih amin kayak gitu, betul. Sama istri? Awal-awal sama istri. Oke. Cuman karena ada satu dan lain hal, akhirnya biasanya kita ada tim tembakan tetangga sekitar sebenarnya. Dari orang-orang tetangga sekitar pegang kamera gitu ya. Biasa seru-seruan lah sambil main gitu keluar. Oke. Luar biasa. Ngomong-ngomong endorse nih Kang Feby nih. Terbentuknya Hai Podcast ini juga kan dilatar belakangi oleh buat teman-teman dari HIPMI Kota Banjar itu sendiri untuk men-scale up teman-teman UMKM yang ada di Kota Banjar itu sendiri Kang.
Nah, salah satunya saya punya produk nih, teman-teman dari anggota HIPMI juga nih. Ini namanya, jangan lupa nih, namanya Milidi. Wih, nih mengingatkan. Betul. Ya, Kang ya. Banget. Jadi kan yang orang anak-anak sekarang yang kelahiran tahun 80-an pasti tahu nih. Ini Milidi gitu. Ini katanya sih ada 7 varian rasa ya. Luar biasa nih, nendang bumbunya so amazing spicy. Ini yang yang ownernya saya kenal, Iqbal. Orang HIPMI juga, anggota HIPMI Kota Banjar. Siap. Kita sama-sama saling mendukung gitu. Betul. Kan. Kalau produknya nanti kita coba. Siap. Sekarang nggak ada produknya. Ini kalau mau dipesan di mana nih? Ini saya juga pernah beli nih. Pernah beli ya? Di Dep Store. Ada oh juga gitu ya, di mana? Store. Sebentar. Biasanya di sini ada nih. Kalau mau pesan di sebentar. Nggak ada Instagramnya di sini teh. Ini rasanya ada varian rasa, ada pedas, ada keju. Wih. Oh, variannya banyak. Lebih banyak ya berarti ya. Keju terus ada cabai jeruk. Oh, banyak pokoknya mah, ada 7 lah. Ada pedas, cabai jeruk, pedas. Oh, barbecue juga ada. Sama cabai jeruk, barbecue ada. Original ayam. Oh, banyak pokoknya, ada 7 varian rasa lah. Teman-teman silakan yang bisa mau order, nanti ordernya ada di deskripsi kali ya. Oke, Kang Feby, kita lanjut. Siap. Untuk perumahan di Banjar paling banyak sampai sekarang di daerah mana nih Kang yang akan review? Ciamis, Banjar, atau langsung ke Jabodetabek kah? Justru mungkin kalau sekarang lebih banyaknya di Jabodetabek. Jabodetabek ya? Jabodetabek. Oh, berarti mainnya ke sana terus sekarang ya? Untuk sebelum PPKM ya. Oke. Pengaruh juga berarti PPKM ya? Pengaruh sih. Kita taat aturan gitu ya. Iya. Jadi ya kita stop dulu. Sebenarnya kalau nggak PPKM juga sekarang ada juga jadwal ke sana. Oh, ke Jabodetabek sana. Jabodetabek. Rata-rata di Bogornya apa Jakartanya Kang? Tangerang, Bekasi, terus Cimanggis, Jabodetabek lah, Cimanggis, Depok ya. Jakarta malah nggak ada, belum ada sih kalau untuk gitu. Jakarta. Untuk lokalnya sendiri Banjar atau Ciamis ada schedule Kang? Kalau Banjar, Ciamis dari developer sih belum sih. Oh belum ya. Justru. Cuma kita mandiri saja gitu ya bagi yang kita mau datangin gitu. Yang mungkin ini bisa jadi ini juga ya. Justru yang kalau di Banjar, Ciamis, Tasik itu kita mungkin bisa dibilang eksklusif free. Oh, free charge. Free of kita charge ya. Nggak ada ini. Kita pengen lah kalau di daerah sendiri mah atuh gitu ya. Karena kita punya channel di Banjar gedenya gitu ya. Jadi kalau untuk daerah-daerah sini biasanya kita mah nggak free gitu. Okay, karena juga akomodasi juga nggak ini juga gitu ya, nggak terlalu banyak. Kang, pernah nggak coba masuk ke mana ke pendopo, review pendopo gitu? Kayaknya bagus. Udah pernah belum Kang? Pendopo belum sih. Belum ya? Tapi kayaknya bagus tuh Kang. Coba masuk ke pendopo. Bisa. Ya kan? Kan keren tuh, biasanya pendopo tuh kan ada spot-spot yang bagus loh, ruang meeting di mana gitu, banyak tuh spotnya. Bisa. Pendopo saya pikir udah pernah Kang. Belum sih. Jadi lebih ke rumah-rumah yang udah jadi sih kan. Rumah gitu yang benar-benar rumah gitu, belum yang lain-lain. Yang paling mengesankan buat Akang apa tuh, rumah yang seperti apa gitu ngelihat di Banjar ini atau Kalau rumah yang mengesankan kalau untuk di Banjar sendiri sih ternyata gini ya, banyak rumah yang kecil gitu, cuman pinter banget gitu ngedekornya. Nah itu di Banjar tuh itu, di banyak kreativitas orang Banjar gitu ya. Kalau di Jabodetabek ini karena gini Kang, ada yang minimalis ya, ada yang terbatas gitu untuk ukurannya, ada yang sudah besar ya. Kalau di Jabodetabek biasanya rumah-rumah gede gitu. Kalau untuk yang Banjar justru wah ternyata kreatif ya gitu, banyak yang bisa ditiru gitu. Jadi dari kecil tuh tidak kelihatan sempit tuh, gimana caranya jadi kelihatan luas gitu. Banyak ide-ide dari sana. Baru ya di situ ide malah baru. Ya. Oh gitu kan. Tapi serunya ketika KPR tuh rata-rata luasnya nggak terlalu 60 meter persegi ya kan. Itu rata-rata ditingkatin 2 apa? Enggak, justru dia yang mensiasatinya gimana tuh Kang biasanya yang akan review deh.
Kalau 60 itu kan luas tanah ya biasanya kan luas tanah. Kalau untuk luas bangunannya sekitar 30 40 meter lah. 40. Jadi lebarnya 6 meter, kamar 2 sama ruang tamu udah biasanya gitu. Kalau penyiasatannya biasanya tuh dari area carport, area area depan. Itu dibikin rata kayak gitu-gitu. Terus dapurnya atau dua kamar dibikin satu kayak gitu-gitu sih. Dua kamar dibikin satu. Jadi kan kalau KPR itu 2 kamar ya udah disediain di bloknya. Iya. Terus ada yang didobrak si kamarnya, 2 kamar itu dijadikan satu kayak gitu. Oh, jadi kamarnya cuma satu doang dong? Kamarnya satu, cuman dia udah nyiapin ada dak untuk kamar selanjutnya. Jadi istilahnya rumah bertumbuh. Oh, gitu mensiasatinya. Jadi masih tetap kelihatan rumah, cuman kalau misalkan kita punya lebih ada kelebihan budget lagi, itu bisa diterusin. Bisa diterusin ya. Apalagi buat misalkan yang pasangan-pasangan baru yang menikah ya Kang ya. Iya. Cocok tuh ya. Cocok. Aduh, saya pengen tuh nanti mungkin di thumbnailnya ditampilkan review rumah dulu nih punya Kangnya nih, kayaknya bagus nanti bisa, nih. Bisa, gitu boleh, ya. boleh. Keren kayaknya Om Agus nih. Oke Kang Feby, minum dulu lah Kang. Boleh. Kita pause dulu sebentar nih. Siap. Agak lumayan ini gerah. Berarti awal-awal sama istri. Iya. Awal-awal sama istri, bergerak sama istri, ngevlog juga sama istri. Anak udah ada berarti sekarang ya? Anak alhamdulillah udah ada. Udah on the way 2. Alhamdulillah. Ibunya satu aja lah ya. Ibunya satu aja. Kalau di podcast ngomongin satu aja. Kalau gitu bandel juga Kang Feby. Hati-hati Kang. Ganteng. Wah. Gimana kan hati-hati. Jangan gitu, enggak usah disebutin Kang. Tapi Kang, saya pengen tahu ngulik sedikit lebih dalam deh. Siap. Untuk masalah AdSense. Boleh. Gak apa-apa lah AdSense ya, buatlah bagi-bagilah buat kita. Berapa sih yang biasa? Waduh, berapa ya kirain? Range aja range. Untuk misalkan ada YouTuber baru, kira-kira kan Akang subscribernya udah 170 sekian ribu ya kan. Terus viewernya rata-rata berapa Kang kalau viewernya Kang? Viewers 50 ribuan lah. Tuh kan kalau 50 ribu. Nah, kalau kita bisa mencapai di angka itu, range-nya kira-kira berapa Kang Feby? Sebenarnya kalau nyebut angka ya range aja. Range ya. Enggak, kalau misalkan walaupun nyebut range itu khawatirnya tuh nanti saya sebutkan ya. Oh siap. Maksudnya takutnya tuh ada dua persepsi nanti yang diterima oleh yang nonton gitu ya. Oke, hypozen namanya hypozen. Nah sama hypozen. Yes. Takutnya tuh satu kalau misalkan nyebut angka biasanya jadi termotivasi. Ya ada yang termotivasi. Cuman yang di segi negatifnya kalau disebutin angka tuh ada yang menggampangkan Kang. Jadi YouTuber enak ya. Udah bisa segitu ya gitu ya. Jadi tanpa baca progres awal berdarah-darahnya. Itu Kang betul. Yang khawatir tuh nggak gampangkan gitu istilahnya. Jadi ya jangan diterima yang negatifnya lah. Pesan saya gitu kalau misalkan ini gitu ya. Pesan moralnya begitu. Pesan moralnya kayak gitu. Cuman ya terima positifnya aja. Kalau misalkan range-nya dari AdSense-nya aja ya. Berarti dari AdSense di luar endorse. Range-nya belasan lah. Oke, berarti udah nyentuh 2 digit ya. 2 digit. Oh, itu belum termasuk endorse ya. Iya. Kadang paling besar mana tuh endorse sama AdSense? Kalau boleh jujur besar endorse. Endorse ya. Endorse. Makanya yang digencerin memang endorse. Emang nah, kalau biar endorsean masuk itu jadi konten itu diperbaikin. Jadi maksudnya gimana kelihatan profesional gitu. Semakin video kita kelihatan profesional, yang endorse tuh lebih yakin gitu. Nitipin produknya ke kita. Gitu. Ngedit sendiri? Nah, kalau ngedit jujurnya ya buat Hypozen untuk memulai itu kita tidak harus menunggu kita punya skill. Sampai saat ini saya nggak bisa ngedit. Jadi ngedit itu ada freelance Kang. Jadi saya bagi-bagi ya sama yang lain gitu. Ini menarik nih. Ini saya videoin, saya syuting gitu ya keluar kota. Terus filenya, footage-nya saya bawa pulang. Saya kasih ke orang gitu. Buat ngeditin, ada budgetnya juga gitu. Yang penting kita berani memulai itu ya. Yes.
itu Kang, langkah awalnya. Langkah awal kita memulai itu ya. Ya kalau dulu ya sebelum ada ini ya tetap ngedit sendiri, itu pun di handphone. Masih di handphone itu Dulu ya? di handphone dan ada watermarknya awal-awal. Bahkan setelah monet, karena saya pikir gini, ya nggak apa-apa lah ada watermarknya gitu ya. Toh orang tidak ngelihat kualitas video pada saat itu ya, tidak ngelihat kualitas video, tapi ngelihat isi dari video kita gitu, apa manfaatnya yang bisa diambil dari video kita gitu. Nah, makanya mungkin dari sana mungkin ya sedikit-sedikit kita ada pendapatan ya lebih profesional gitu kesininya kayak gitu. Biasa Kang Feby ini luar biasa. Ya lumayan lah tuntutan. Tuntutan pekerjaan. Tuntutan. Anak udah mau Tuntutan 2. dapur ya. Anak udah mau 2. Nah Kang Feby, kalau saya tanya ketika ada nggak setelah buat review seperti ini, terus ada nggak tetangga yang minta dipertemukan sama developernya, terus minta jasa Kang Feby sendiri untuk menjadi konsultan rumahnya gitu, ada nggak? Kalau sampai saat ini banyak sebenarnya. Malah banyak ya? Banyak. Cuman sayanya nggak berani Kang. Nggak berani ya? Karena jujur nih ya, saya bikin video review rumah itu tidak punya basic dari arsitektur sebenarnya. Basicnya apa, Akang? Kalau pendidikan bahasa Inggris malah keguruan. Oke, little icon. Little icon. Little icon. Ya, malah bisa nyemplung ke sini gitu ya. Yes, jadi kalau misalkan ada yang boleh dong bikinin ini desain atau ada rumah saya nih, tolong dibikin dekor. Nah, saya tuh lebih karena apa ya? Jadi saling berbagi lah ya. Karena ada rekanan juga. Saya kasih ke orang job-jobnya. Ini ada yang mau minta di renov atau minta di dekor gitu. Dapat fee-nya juga tapi Kang Feby. Saya kerjasamanya di konten. Jadi nanti hasil dari ininya. Paham saya. Ketika sudah jadi. Yeah, gitu. Jadi di situ tidak ngambil fee di awal berarti sama ya. Sama sekali tidak ngambil fee. Luar biasa. Selain kita bantu orang, kita bisa menyalurkan hobi juga, betul, dapat pemasukan juga di situ. Luar biasa. Enak banget kayak gini. Cuma nge-review orang. Pengalaman paling berkesan Kang, ada nggak ketika nge-review rumah tuh rumahnya yang rada-rada horor gitu, ada nggak? Kalau yang horor sih belum ya. Cuman kalau yang review berkesan itu adalah ketika mungkin saat sama istri ya. Jadi sama istri review rumah gitu, masuk ke satu rumah developer besar gitu ya di Jabodetabek. Jadi kayak punya kan itu suka ditinggal ya kalau misalkan review kita minta waktu 3 jam gitu. Kita sebelumnya suka manfaatin tuh sama istri. Jadi sholawatin, nanti rumah kita kayak gini ya gitu. Gitu-gitu. Senjatanya karena sholawatin. Kalau di Jabodetabek itu rumah contoh selain bentuk rumahnya, interiornya kan udah jadi sudah juga. Jadi jadi full furnish gitu. Betul. Keren lah gitu. Udah full furniture tuh ya. Jadi kayak kalau tiduran nanti kasurnya kayak gini. Selawatin. Gitu, itu yang paling berkesan. Yang paling nggak berkesan sekarang. Kalau yang nggak berkesan yang biasa-biasa aja. Apa ya? Ya semuanya berkesan lah. Semua berkesan ya. Mau baik rumah yang biasa gitu, yang minimalis, yang besar sekalipun. Yang developernya rewel. Oh ada. Ceritain dong tuh gimana tuh developernya rewel tuh. Pokoknya jadi misalkan jelek ini, tolong ya dibagus-bagusin. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Ditungguin tuh. Kita pernah review dari A sampai Z tuh ditungguin bener-bener redaksi kata. Kalau biasanya kan kita review itu segimana kita ya, maksudnya pembawaan kita kan beda-beda ya. Betul. Jadi ada tolong dong gini kita tag lagi, wah itu yang males. Terus proses editnya juga ada kata-katanya diatur kayak gitu-gitu sih yang bener berarti. Jadi memang kalau buat vlogger, buat YouTuber gitu, mood juga berpengaruh ya. Sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Jadi tapi ada nggak titipan kayak ini kan tolong dong dibuatin bagus ini gitu, dibikin lebay lah gitu istilahnya. Enggak sih, kalau kita justru pengen review itu seadanya Kang. Padanya ya. Yang walaupun kita dibayar ya sebenarnya. Nah itu kita dibayar, tapi kita udah komit tuh dari awal kalau misalkan ada jelek ataupun ada minus kita mention ya gitu sama si developernya. Tapi rata-rata ya mereka terima aja gitu. Kayak gitu-gitu. Mungkin bisa jadi perbaikan buat mereka juga. Kadang-kadang kalau developer yang bijak kayak gitu. Berarti sampai sekarang mungkin banyak yang kontak Kang Feby untuk mau dong
di review rumahnya gitu. Aku ada di sini gitu. Banyak. Dan emang iya subscriber saya sampai saat ini saya dapat konten itu bisa dibilang kalau dipikir ya secara ini, wah review rumah gitu. Rumah loh. Kalau handphone mungkin kan gampang kita dapatnya Kalau apa gitu produk gadget. Cuman kan kalau rumah gimana ya? Mungkin dari konten susah nggak sih review rumah? Saat ini saya justru enggak. Justru pada nawarin gitu. Ini rumah saya baru jadi. Review kesini yuk gitu. Kayak gitu, sampai kayak gitu. Paling jauh ke daerah mana, Kang? Paling Priangan jauh Timur. Priangan Timur Ciawi mungkin ya, Tasik. Iya sih paling ke Tasik. Itu dari subscriber itu. Dari subscriber. Bahkan yang nawarin dari luar pun kayak dari Riau kayak gitu-gitu, dari Jambi. Tapi pernah datang yang enggak belum kalau yang kita butuh akomodasi yang ini kecuali mungkin dibiayai dari sana gitu kali ya. Nah, kalau dari perumahan saya nggak berani. Ya maksudnya dari perorangan dari perorangan yang individu kita nggak berani minta atau nanti minta dikasih. Saya nggak kayak gitu. Justru kan mereka direpotin kalau dari pandangan saya gitu ya. Walaupun mungkin dari sudut pandang mereka prestis nih, wah rumah saya masuk YouTube. Cuman tetap sama sekali kita nggak mau kalau misalkan sampai dibayar gitu sama individu. Justru kalau bisa tuh kita yang ada souvenir lah, ngasih apa gitu. Kalau datang ke rumah-rumah gitu. Ya mungkin kali aja, Kang Feby tolong kesini dong, saya siapin akomodasinya gitu. Ada ya. Gitu. Cuman kita wah enggak sih. Lebih nolak gitu. Enggak nolak, nanti aja. Saya biasanya nanti aja ya kalau misalkan ada kebetulan ke sana gitu. Oh, gitu bilangnya. Kenapa Kang nggak mau gitu, Kang? Kalau di akomodasi kayak gitu nggak enak juga sih ya. Nggak enak sih sebenarnya. Kalau misalkan sampai mereka mau bayar saya gitu ya buat review, apa untungnya gitu buat mereka gitu. Kan mungkin ya kalau dari segi finansialnya saya yang dapat AdSense kan. Cuman kok mereka sudah diuntungkan dari AdSense. Saya udah diuntungkan dari AdSense. Gitu. Jadi nantilah gitu kalau misalkan terlalu jauh mah gitu. Kalau untuk yang individu ya. Riau tuh Kang. Jadi saya kalau udah di luar Pulau Jawa mungkin beda gitu sih, ya kan. Ada khasnya segala macamnya. Jadi selama ini kan masih di Jabodetabek sama Priangan Timur lah Kang. Ya, mudah-mudahan Kang Feby lanjut dengan channel YouTube-nya. Semakin besar nih channel YouTube. Kita jalan bareng-bareng nih Kang. Siap. High Podcast ini juga baru 2 hari kemarin udah lumayan lah. Jadi animo masyarakatnya udah ada mengundang YouTuber seperti Akang juga gitu. Amin lah, mudah-mudahan cepat naiknya. Amin Kang, minta doanya Kang. Saya banyak belajar lah dari YouTuber yang pendahulu gitu. Jangan kapok Kang, main kesini lagi. Siap, pasti. Terima kasih waktunya Kang Feby. Nah, sebelum kita tutup nih Kang Feby, punya masukan nggak buat kami nih High Podcast yang tim YouTuber baru nih dari HIP ini? Ada nggak masukan kira-kira harus gimana nih? Kalau di YouTube sih sebenarnya kalau ditanya ya gimana sih biar mungkin pengen cepet naik gitu ya. Jawabannya sederhana sebenarnya, simple, rajin upload, konsisten rajin upload. Itu saja ya. Itu aja sih. Ya, target misalnya kalau misalkan kita punya konten banyak, 3 bulan aja kita konsisten misalkan 1 hari 1 kali ngupload gitu ya. 3 bulan itu biasanya suka ada algoritma YouTube yang tiba-tiba dari satu video itu tiba-tiba naik. Nah dari sana tuh persyaratan persyaratan YouTube kan 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber itu langsung terpenuhi dari satu video aja. Jadi konsisten sih sebenarnya. Konsisten upload. Jadi jangan sampai ini sekarang upload terus seminggu lagi baru ngupload lagi atau 3 hari terus 4 hari. Tapi Kang ini masih seminggu sekali kita uploadnya. Oh masih seminggu sekali ya? Iya, karena baru sih memang ya. Yang benar-benar nanti depan bisa lebih rajin lagi ya. Tapi walaupun seminggu sekali sih sebenarnya nggak masalah juga. Cuman ya mungkin memang jujurnya pasti agak lama. Cuman kalau misalkan seminggu sekali bisa dijadwalin. Misalkan hari apa, jamnya jam berapa, kita kasih tahu sama High Podcast di rumah atau ada bannernya kan biasanya kan sudah dikasih tahu tayangnya jam tayang gitu ya. Asal konsisten aja, konsisten sih. Hari Kamis terus jam 7 malam misalkan. Iya gitu sih, gitu sih. Selama ini kita masih berjalan dengan itu Kang. Aduh ini panjang lah gitu. Tapi nggak apa-apa Kang. Nah kalau untuk rumah sendiri channelnya Kang itu berapa hari sekali uploadnya Kang?
Dulu rintisan Mas sama kayak gitu. Seminggu sekali gitu? Enggak. Justru pas awal ngerintis itu saya sebanyak mungkin. Kalau saya gini, dulu tuh dipendem dulu ya. Jadi kita syuting, cuman gak langsung punya upload. stok video Ya. gitu? Oke. Jadi stok video, misalkan kita udah 20 stok video nih. Nah, baru kita mulai lagi 2 hari sekali. Tek. Jadi kan nggak bingung bikin konten. Iya benar. Dari jeda habis 20 video itu kita sambil cari lagi gitu. Kalau sekarang sebulan sekali nggak upload juga sekali upload tetap naik gitu. Kalau misalkan udah kalau rumah memang brandingnya udah punya dapet. market tersendiri ya Kang ya kalau rumah tuh ya. Itu. Nah itu ya. Itu. Iya sih memang. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Feby. Siap. Sukses terus sama channel YouTube-nya. Siap. Selamat untuk istrinya nanti pada saat melahirkan nanti anak keduanya. Siap. Terima kasih Kang Feby sekali lagi. Hai Pozen, terima kasih. Kedepan kita akan undang tamu yang istimewa berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Feby. Siap, sama-sama Mas Arif.